Tapi kalau kita celetus sama orang yang baru sangat-sangat kita cintai, kata-kata kita kasar, pasti penyesalannya luar biasa. Astagfirullah. Apalah yang ku bilang sama dia tadi? Meracuklah dia ini, nyesel kali dia. Kenapa? Karena dia adalah yang kita cintai. Makanya ini nasihat untuk Nabi Uzair, tapi untuk kita semua. Wahai Uzair, kalau kau buat dosa kecil, jangan kau tengok dosa kecilnya, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Kalau kau mendapat kebaikan, dapat nikmat walaupun kecil, jangan kau tengok nikmatnya. Tengok nikmat itu siapa yang memberikan. Supaya setiap nikmat yang ada kita mensyukuri. Setiap dosa yang kita lakukan kita langsung menyesal. Maksudnya itu begitu. Jadi kalau kita memang cinta kepada Allah, buat dosa sedikit pun walaupun dosa kecil, kita langsung takut kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ku buatlah mataku ini untuk maksiat tadi ya Allah. Padahal Allah ngasih mata ini untuk beribadah. Nanti kalau tiba-tiba mataku ini diambil kenikmatan oleh Allah, cemana? Ya Allah ya Karim, telingaku ku buat untuk mendengarkan maksiat. Ini kan yang ngasih Allah. Nanti kalau tiba-tiba Allah mengambil kenikmatan telingaku, cemana? Budek tiba-tiba, cemana? Kalau orang selalu dihadiri rasa seperti itu, insya Allah dia akan sulit melakukan maksiat. Nah, nyatanya kita kan enggak kayak gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat isya dalam keadaan sehat walafiat, serta melaksanakan agenda rutin kajian malam Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-hadiyah wal ishrun. Maqalah yang ke-21. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, kun indallahi khairan nas, jadilah sebaik-baiknya manusia di sisi Allah. Wa kun indan nafsi syarrun nas, jadilah seburuk-buruknya manusia di sisi diri sendiri. Artinya jangan suka memuji diri sendiri, hinakan diri kita, cari kesalahan kita, aib kita, sehingga tidak ada kesempatan untuk mencari aib orang lain. An Ali radhiyallahu anhu karrama wajah,
kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Wa dzalika kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semua itu seperti yang telah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katakan, qaddasallahu sirrah, qaddasallahu sarrah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, idza laqita ahadan minan nas, ketika kamu berjumpa dengan seorang dari manusia, wa ra'aital fadla lahu 'alaika, dan kamu lihat ada kelebihan orang tersebut darimu, wa taqulu, dan kamu berkata, asa ayyakuna indallahi khairan minni, barangkali di sisi Allah dia itu lebih mulia, lebih baik daripada saya. Wa arfa'u darajatan, dan lebih tinggi derajatnya daripada saya. Kalau kita jumpa sama orang, ra'aita al-fadla lahu, kita melihat dia itu punya keutamaan daripada kita, punya kelebihan daripada kita, maka ucapkan di hati kita, barangkali dia ini lebih mulia di sisi Allah daripada saya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada saya. Supaya tidak sombong. Fa in kana saghiran qulta, kalau yang kamu lihat itu lebih kecil umurnya cuman, hadza lam ya'sillaha wa ana qad asaitu, anak kecil ini umurnya baru sebentar, berarti maksiatnya pun lebih sedikit. Saya lebih tua, berarti maksiatnya lebih banyak. Ini cara supaya kita tidak merasa lebih sombong, tidak merasa sombong melihat anak kecil. Fala syakka annahu khairan minni, maka tidak ada keraguan bahwasanya anak kecil ini lebih baik daripada saya. Wa in kana kabiran qulta, kalau kamu lihat yang kamu lihat itu lebih tua gimana, maka katakan, qul tahadza qad abidallah abada ya'budu abadallahu qabli, orang tua ini sudah menyembah Allah sebelum aku, artinya dia sudah lama beribadah kepada Allah, kebaikannya pun berarti sudah banyak. Wa in kana aliman, kalau yang kita jumpai itu lebih alim gimana? Qulta hadza a'ta malam ablughu, hadza u'tiya malam ablugh, orang ini sudah diberi oleh Allah sesuatu yang saya belum sampai. Kalau kita jumpa sama orang lebih alim, orang ini diberi Allah sesuatu yang belum saya sampai pada sesuatu tersebut. Artinya sudah diberi ilmu oleh Allah yang saya belum punya ilmu tersebut. Jadi kita hormat. Wa nala malam anal, dan sudah memperoleh apa yang belum saya peroleh. Wa alima ma jahiltu, dan mengetahui apa yang belum saya ketahui. Wa huwa ya'malu bi ilmih, dan dia beramal dengan ilmunya karena alim. Kalau orang alim itu ngamal pakai ilmu. Setiap amal dia pakai ilmu. Dia mau sholat, kalau sudah alim, sholat pakai ilmu. Makanya sholat itu kualitasnya beda-beda. Ada orang sholat sudah lama, saya lihat sholatnya masih kurang saja. Kenapa nggak pakai ilmu? Tapi ada yang sholat baru sebentar belajar Islam serius,
tapi sholatnya bener. Kenapa? Sholatnya pakai ilmu. Saya itu sering melihat kesalahan orang. Semoga yang saya lihat ini bukan untuk saya untuk saya sombong atau menjelekkan orang lain, tapi untuk mengoreksi kita masing-masing. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbir, itu cuma ada 4 tempat dalam sholat. Tapi prakteknya sampai saat ini, saya itu sering melihat mengangkat tangan tidak pada tempatnya. Ya, itu ilmu dasar. Mengangkat tangan itu yang pertama satu, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Ada yang begini, ada yang begini. Yang penting raf'ul yadain, mengangkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram. Madzhab kita Syafi'i sampai khatfa mangkibeh, sampai nganceri telinga. Kemudian yang kedua, ketika mau rukuk, Allahu Akbar, mau rukuk. Setelah rukuk bangkit, sami Allahu liman hamidah, bangkit dari rukuk. Sudah berapa? 3. Satu lagi itu ketika setelah tahiyat awal. Tahiyat awal bangkit, ngangkat dua tangan. Kan sudah 4. Nah, tapi saya sering lihat setiap kali bangkit, rakaat kedua, rakaat ketiga bener ya kalau tahiyat awal. Rakaat kedua bangkit, gini lagi. Nah, nanti rakaat keempat bangkit, gini lagi. Loh, ini padahal sudah pernah saya sampaikan kok, tapi kok masih kayak gitu. Ternyata itu bukan karena ilmu, tapi karena kebiasaan. Makanya biasakanlah kita ibadah itu pakai ilmu. Minimal setiap sholat kita ingat, jangan sholat asal gerak. Kadang kita ini latah. Latah itu karena kebiasaan, biasa kali. Gara-gara setiap sholat asal berdiri ngangkat tangan, akhirnya nggak waktu ngangkat tangan pun ngangkat tangan. Apa bahaya saat? Ya, bisa nanti kalau 3 kali gerakan berturut-turut itu dalam madzhab kita Syafi'i bisa membatalkan sholat. Itu sholat. Belum lagi nanti ibadah yang berat-berat, ibadah haji nggak pakai ilmu, ya repot. Makanya orang mau ibadah haji itu dilatih dulu. Orang mau nikah dilatih kok, ya kan? Akad dulu latihan. Nek gak ya repot. Sah. Ada bimbingan dulu. Loh, ada saudara kemarin mau nikah, berapa kali datang ke rumah. Minta, padahal cuma sebentar ya. Padahal cuma sebentar. Sudah pandai pun kalau di depan ini grogi, hilang semua. Nggak percaya, buktikan nanti yang mau nikah ya. Terus diapal ke ngarep tuan kadi hilang kabeh. Apalagi nengok calonnya, malah gemeter sih. Semangat kali. Wa nala malam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmi, beramal dengan ilmunya. Maka ada yang mengatakan wa kullu man bi wari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima. Wa in kana jahilan, kalau kita jumpa sama orang yang bodoh gimana? Jumpa sama orang yang bodoh supaya tidak sombong.
Kultu. Oh, ini kultu mang kulta. Berarti kultu terus dari tadi. Wis kultu. Hadza asallah bijahlin. Orang ini bermaksiat kepada Allah dengan kebodohan. Itu artinya mudah dimaafkan. Kita kalau buat salah nggak tahu kan orang mudah maafkan. Dari belakang kita kira itu kawan yang jahat sama kita. Nah, kau di sini kan, rupanya orang lain. Loh, bukan ya? Maaf Pak, maaf. Orang lain mudah memaafkan karena tidak tahu. Coba kalau yang apa itu tahu kita sengaja, langsung dipukul. Oh, kau rupanya di sini. Atau orang lain nggak ada masalah kita pukul, pasti marah orangnya. Jadi orang nggak tahu itu mudah dimaafkan. Cuma dalam hal ibadah, ya itu tetap lebih kita mulia orang yang tahu. Ada orang sholat salah-salah, orang dia nggak tahu, memang dimaafkan. Nah, orang yang salah sudah tahu, sholatnya batal. Tapi ketika dia melaksanakan sholat dengan ilmunya, nilainya lebih bagus. Tapi sholatnya orang yang tidak pakai ilmu itu memang dimaafkan, tapi diterima atau tidak? Ya, orang nggak pakai ilmu kok, ya sekedar menggugurkan kewajiban. Orang ini maksiat dengan kebodohan, tapi saya maksiat dengan ilmu. Wala adri bima yuhtamu li au bima yuhtamu lahu. Dan aku tak tahu bagaimana nanti akhir dari kehidupanku dan kehidupannya. Wa in kana kafiron, ini kulta meneh piye to? Ini kok menarik. Wa in kana kafiron, kalau yang kita jumpai itu orang kafir gimana? La adri asa ayyuslima fayuhtamu lahu bi khairil amal. Aku tidak tahu, barangkali orang yang kafir ini nanti akhirnya mendapat hidayah, kemudian beramal soleh, kemudian wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wa asa'an akfur, dan bisa jadi saya yang menjadi kafir kemudian nauzubillah min saya menjadi kafir kemudian akhir hidup dengan su'ul khotimah. Inilah kenapa kita tidak boleh sombong kepada siapapun. Jumpa dengan anak kecil tak boleh sombong. Jumpa dengan orang lebih tua tak boleh sombong. Jumpa dengan orang lebih alim lebih hormat. Jumpa dengan orang yang bodoh pun tak boleh sombong. Ini diajari oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya, rajanya para wali. Bukan raja wali burung, bukan. Rajanya para wali, Sultanul Auliya. Wal maqalah asani, mana tadi? Wa kana ba'dhum yad'u bi hadha du'a. Sebagian ulama doa dengan belum siap tadi. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah di sisi manusia itu laki-laki ya kayak manusia biasa. Fa innallaha yakrahu ayyara abdahu mutamayyizan an ghairi. Wis kayak manungsa-manungsa biasa ngono. Karena Allah itu tak suka kalau melihat hambanya itu enggak mau kumpul-kumpul. Mencil dewe. Enggak mau jamaah. Wirid kumpul enggak mau. Diajak kumpul, ayo kumpul-kumpul makan-makan ding tonggo enggak mau. Enggak suka Allah. Allah itu sukanya kita itu guyub. Wah, wae ngumpul ya, ngumpul. Wae mangan ya, mangan. Aku mau aslinis uwakut. Tapi bilang Pak Jalal, ono mangan iki. Masuk Pak Iko. Ya. Wal maqalah asaniya wal isrun, maqalah yang ke-22.
Qila dikatakan auhallahu ta'ala ila Uzair. Wes setengah jam. Cari 15 menit. Qila dikatakan auhallahu ta'ala ila Uzair an-nabi. Allah memberi wahyu kepada Uzair. Uzair itu salah satu nabi, bukan rasul, di kalangan Bani Israel. Nabi yang paling banyak di kalangan Bani Israel. Nabi yang banyak dibunuh juga di kalangan Bani Israel. Masya Allah. Nabi dibunuh. Kalau ustadz dibunuh, ya di Indonesia ini. Hati-hati. Aturan pulang nanti ono satgas sih, ngono ya, iya kan? Ustaz ning kene datang sendiri, pulang sendiri. Ustaz wis langganan mulai dhewe yo malah ngono. Kan repot wis. Saking biasane enggak usah diantar ya Ustaz ya. Enggak usah ngomong biasanya. Kalau ngomong itu saya antar Ustaz. Nah, gitu kan enak. Ngomong sekali enggak usah diantar ya Ustaz. Ngapain ngomong buang-buang tenaga? Kan terang Ustaz dari situ. Iki kok terang. Waktu ceramah pun bisa dihantam orang. Jangan kan cuma terang. Yang ini gak ono satgase. Gak ono ketoke kok. Nah, aku ngerti lah. Minimal selama rame-rame. Repot. Nabi dulu dibunuh di Bani Israel. Ya di Bani Israel itu. Mergo wong Israel itu merengkel. Memang cerdas tapi merengkel. Nabi Isa itu kalau ketangkep nggak diangkat Allah ke langit, habis dibunuh, mau disalib. Nabi Isa mau disalib. Kila dikatakan auhallahu ta'ala ila Uzair an-nabi. Allah memberi wahyu kepada Uzair Nabi alaihissalam. Nah, kalau nabi bukan rasul itu laki-laki yang diberi wahyu tapi tidak diwajibkan menyampaikan wahyunya. Kalau rasul wajib. Karena rasul punya sifat tabligh, menyampaikan. Ya Uzair, wahai Uzair, idza adnabta dzanban, kalau kau berbuat dosa, sogiron, dosa kecil, falatandur ila sigorihi, jangan kau lihat kecilnya dosa yang kau lakukan. Jadi apa yang kita lihat? Wandur ila man adnabta lahu, tapi lihat kepada siapa kau berbuat dosa. Sama kalau kita mencintai seseorang. Kita mencintai seseorang itu begitu, sama kayak ini. Kita selesaikan dulu. Wa idza asabaka khairun. Kalau kamu mendapat kebaikan yasirun yang sedikit, falatandur ila sigorihi, jangan kau pandang kecilnya kebaikan itu, kecilnya nikmat itu. Wandur ilaman rozakoka, tapi lihat siapa yang memberi kebaikan itu. Pak, ingatlah dulu waktu kita masih senang-senangnya sama istri kita dulu. Tengok, baru kita di SMS, dulu kan SMS, durung WA. Di SMS ditanya, udah makan? Gitu aja senengnya luar biasa. Iya, aku ditanya ini sudah makan katanya. Seneng kali. Mausen ketawa berarti yo. Padahal tiap hari mamaknya yang nanya kayak gitu. Nakku udah makan nakku, kan biasa aja. Tapi kenapa kalau yang nanya itu ceweknya itu kok langsung berbunga-bunga? Karena bukan pertanyaannya
yang dinilai, tapi dari siapa pertanyaan itu datang. Ya. Misalkan kita dibuatkan makanan, tiap hari mama kita buatin makanan. Ya. Tapi ketika dibuatkan teh manis, yang buatkan cewek itu tadi, ya itu rasanya beda itu. Rasa senangnya beda. Kenapa? Yang dilihat bukan teh manisnya, tapi siapa yang buatkan teh manis. Begitu juga kalau kita membuat orang sedih, kan biasa kita maki orang, entah bilang pauk, entah bilang babi, entah bilang anjing, kan biasa. Tapi kalau kita celetus sama orang yang baru sangat-sangat kita cintai, kata-kata kita kasar, pasti penyesalannya luar biasa. Astagfirullah. Apalah yang ku bilang sama dia tadi? Meracuklah dia ini, nyesel kali dia. Kenapa? Karena dia adalah yang kita cintai. Makanya ini nasihat untuk Nabi Uzair, tapi untuk kita semua. Wahai Uzair, kalau kau buat dosa kecil, jangan kau tengok dosa kecilnya, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Kalau kau mendapat kebaikan, dapat nikmat walaupun kecil, jangan kau tengok nikmatnya. Tengok nikmat itu siapa yang memberikan. Supaya setiap nikmat yang ada kita mensyukuri. Setiap dosa yang kita lakukan kita langsung menyesal. Maksudnya itu begitu. Jadi kalau kita memang cinta kepada Allah, buat dosa sedikit pun walaupun dosa kecil, kita langsung takut kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ku buatlah mataku ini untuk maksiat tadi ya Allah. Padahal Allah ngasih mata ini untuk beribadah. Nanti kalau tiba-tiba mataku ini diambil kenikmatan oleh Allah, gimana? Ya Allah ya Karim, telingaku ku buat untuk mendengarkan maksiat. Ini kan yang ngasih Allah. Nanti kalau tiba-tiba Allah mengambil kenikmatan telingaku, gimana? Budek tiba-tiba, gimana? Kalau orang selalu dihadiri rasa seperti itu, insya Allah dia akan sulit melakukan maksiat. Nah, nyatanya kita kan enggak kayak gitu ya kan. Kalau ingat kayak gini, masya Allah luar biasa. Wahai Uzair, kalau kau buat dosa, jangan tengok dosa kecil atau besar, tapi lihat kepada siapa kamu buat dosa. Kalau kau ingat siapa yang kau maksiati, maka kau akan takut. Begitu juga kalau kau mendapat nikmat, jangan lihat nikmatnya itu kecil apa tidak, tapi lihatlah siapa yang beri nikmat itu. Nah, begitu. Nikmat kecil bisa membuat kita senang. Kita bisa membuka mata, gitu, syukurnya sudah luar biasa pagi-pagi. Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa membuka mata hari ini. Alhamdulillah, senang kali. Pagi-pagi bangun tidur bisa membuka mata. Alhamdulillah ya Allah, senang kali. Kenapa? Itu kan biasa. Karena kita ingat yang memberi itu adalah Allah. Bukan tiba-tiba kita bisa buka mata sendiri. Alhamdulillah pagi ini masih Allah berikan aku bisa buka mata. Alhamdulillah aku masih bisa menghirup nafas bebas. Kawan-kawan yang di rumah sakit itu masya Allah, mau hirup nafas saja harus beli. Satu hari berapa oksigen sak tabung biro? Sak tabung mahalnya begitu. Kita tiap hari bebas menghirup. Kita ingat yang memberi siapa. Apa meneh itu nikmatnya, nikmat yang besar. Wa idza asabaka baliyatun fala taskuni. Terus kalau kamu mendapat ujian, mendapat cobaan, fala taskuni ila khalqi, jangan kau adukan aku kepada makhlukku. Gimana gak diadukan, ditanya. Maksudnya kayak mana? Jangan mengadukan Allah kepada makhluknya. Kayak ini tadi, aku sempat seletus.
Sehat Ustadz, sehat. Kurang sehat Pak Haji. Kenapa? Lambungnya kumat. Tapi aku gak niat mengadukan Allah kepada Pak Haji, bukan. Ngasih kabar tok. Tapi sebenarnya kayak gitu kurang bagus. Simpen dalam-dalam, itu nikmat dari Allah. Ya. Saya itu pernah jumpa orang kayak gini. Sakit sampai parah, bahkan istrinya pun gak tahu. Saya mikir, ini benar atau salah? Kalau misalkan tiba-tiba dia meninggal, istrinya nggak tahu sakitnya apa, ditanya dokter, ditanya saudara, cemana lah. Tapi kalau menurut ini itu bagus. Jangan mengadukan ujian yang aku berikan kepadamu kepada makhlukku. Nah, ditakoni gimana saat sehat? Sehat, alhamdulillah, tapi lagi seret ini, job pun sunyi. Itu berarti mengadukan Allah kepada makhluknya. Gimana sehat? Sehat. Terus apa kerjaan? Gak ada kerjaan ini, payah ini. Mengadukan nasib kepada makhluknya. Saya pernah jumpa sama orang. Sampai sakitnya itu sudah lama, istrinya sendiri gak tahu. Tahu-tahu setelah diajak, disuruh nganterkan saudaranya berobat. Berobatnya itu tempat jauh, di Bahorok taman. Dibilang sama orang itu, kau ini sakit jantung kan? Kau ini sakit ambien kan? Kau ini sakit ini, disebutkan semua. Istrinya, loh, sejak kapan abang sakit itu, katanya. Yang nganterkan itu karena saudaranya. Loh, kok nggak tahu? Enggak pernah bilang sama aku. Bisa suami menyimpan sakit itu sama istri, hebat, saya akui. Kita baru sakit meriang aja, istri sudah kita bikin sibuk ya. Dek, buatkan teh manis apa, Dek? Cepet deh, aku ini betul sakit, betul, jangan kamu pelan-pelan. Baru meriang istri udah dibuat. Ini kalau orang hebat itu begitu. Falatas kuni ila kholqi, jangan kau adukan aku kepada makhluk. Kamala askuka ila malaikati, karena kalau kau buat maksiat, buat dosa, kata Allah, tak pernah aku bilang-bilang sama malaikat-malaikatku. Kau buat dosa, aku yang simpen walaupun aku tahu. Tak kau bilang, ini maksiat, ini hambaku yang ini maksiat, semua saksikan ya. Enggak usah gitu. Allah enggak pernah kayak gitu. Maka ini pesan Allah. Kalau kita mendapat ujian dari Allah, jangan pernah kita adukan kepada orang lain. Bisa ini? Bisa ini? Insya singgurius abot satu gak kuat ya. Ini latihan berat ini. Sumpah berat. Saya pun belum sanggup sekarang. Saya itu berusaha kayak gini. Cuman cuman namanya manusia. Kadang merasa kita nggak diurusi sama istri aja udah. Ayo ngaku. Kita lapar, pulang kerja, mau makan, terus nggak ada makan di sangi. Kalau orang nggak istilahnya bisa kayak gini, nggak akan marah itu. Gak usah ngadu sama istri. Oh dek, kok nggak ada nasi, cemananya ini? Kok di rumah ngapain aja? Gak usah. Wes meneng neng warung tuku manganan. Jos. Banting sangine satu apa? Nih, falatas kuni ila khalqi. Jangan kau adukan aku kepada makhlukku. Dibuat Allah cemana pun gak usah bilang-bilang. Malah ngadu mamaknya, mak, tolonglah mak, aku di sini kayak gini-gini mak. Udah berumah tangga, ngadu pula sama mamaknya. Sekarang enggak pun ngomong, sekarang bisa tahu semua. Kenapa? Share di Facebook, bikin status. Ya Allah, ampunilah suamiku, ya Allah. Jijik tenan aku nek ngono.
Mbok yo kalau menampakkan itu pas seneng-seneng ngono loh. Kalau seneng-seneng itu memang disuruh wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Tuhanmu fahaddis. Tahadus bi nikmat. Nampakkan kalau kita ini mendapat nikmat dari Allah. Seneng gitu. Tapi ini hampir mirip-mirip sama riya, sama pamer. Ya, jangan sampai. Tapi orang salah songkok, pamer kali pun orang ini baru kayak gitu aja udah dibilang-bilang tahadus binikmah. Cuman kalau ada masalah maunya nggak usah di-share di Facebook. Itu namanya mengadukan Allah kepada makhluk. Direpeti. Gibah aja sekarang di Facebook di status. Dipoto orangnya kemudian ditulis entah apa-apa. Bisa loh. Biasanya yang kayak gitu tuh perempuan biasanya. Ono laki-laki yang kayak gitu ya mbok naudzubillah min dzalik. Idza sa'atta ilayya masawika, idza sa'adat ilayya masawika. Ketika naik keburukan-keburukanmu itu kepadaku. Aku enggak pernah bilang itu kepada malaikat-malaikatku, kata Allah. Yes. Ini adalah pesannya wahyunya Allah kepada Uzair, sang nabi dari Bani Israel. Ingat-ingat itu wapi. Qala al-Imam Ibnu Uyainah, man syaka lin-nasi wa qalbu sabir radin bil qada lam yakun jazaan. Tapi kalau orang bilang, sekedar bilang, tapi hatinya tetap ridho dengan yang Allah berikan kepadanya, itu tidak apa-apa. Dia sakit ditanya orang, kayak mana Sat? Kayak mana Pak? Sehat? Agak kurang sehat ini. Tapi hatinya ridho, tetap ridho atas yang Allah berikan kepadanya. Artinya nggak ngeluh. Lah yang salah itu mengeluh itu tadi. Maka di sini dikatakan itu tidak dikatakan mengeluh karena Nabi juga pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Ketika mau meninggalnya, malaikat Jibril tanya, "Kaifa tajiduka?" Kayak mana perasaanmu wahai Rasul? Ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban, prihatin, aku susah ini. Ini jawaban siapa? Nabi ketika ditanya Jibril. Wal maqala as-salisa wal isrun an Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam. Siapa itu Hatim al-Asam? Bahwa Abdurrahman Hatim bin Alwan wa yuqalu Hatim. Ngaji kayak gini. Aku gak iso ngaji ngelawak kayak ngono. Ngaji tak waca ngene, makanya akeh sing turu. Kalau ustaz yang ceramah enggak ada yang tidur. Suaranya keras, bisa ngelawak-ngelawak. Nek aku yo ngene iki lah. Tengok Pak Jalan niku tapi tidur melek. Pura-pura aja kayak gitu. Asli ngantuk kali. Hatim al-Asam itu siapa sih? Beliau itu min akabiri masyayikh Khurasan. Beliau itu dari tanah Khurasan. Khurasan itu saiki Afghanistan, Turkmenistan, Turkmenistan, Iran, Khurasan. Dulu namanya tanah Khurasan. Dari situlah nanti Dajjal keluar. Dari situ Dajjal keluar. Wah, sopo? Atau ya Dajjal sampai kene apa? Sampai juga. Dalam waktu 40 hari itu bisa menjelajahi dunia. Ya. Di kota-kota, masuk di kota-kota. Itu Dajjal. 40 hari tapi rasanya dunia ini kayak, karena yang satu hari kayak 1 tahun, 1 hari kayak 1 bulan, 1 hari kayak 1 minggu, kemudian setelah itu kayak hari biasa. Berarti yang 3 hari itu kayak 1 tahun
1 bulan tambah 1 minggu ditambah 37 hari, berarti 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Walaupun cuma 40 hari tapi rasanya kayak 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Itu Dajjal. Dia masuk ke kota-kota. Cuman ada yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu di Mekah, Madinah. Maka berbondong-bondonglah ke sana, ngumpulin duit jadi orang Mekah atau Madinah. Tapi ingat, di sana nggak bisa nanam ubi kayak di sini. Ditancap ke ya kering kayak pager. Kalau ada lontong, di sini bikin nasi gurih lontong laku, di sana iso. Wong mangani kurma, ya, ono enake ono orang. Yang kono yo karena kita di sana jadi pendatang, kalau nggak bawa duit banyak, air pun beli. Nah, sering-sering kalau cebok pakai batu, balik ilmunya diamalke. Di sini kan pakai air, di sana nggak ada air. Nah, ceboknya pakai batu istinja, air mahal. Wal maqalah wal isrun dari Hatim al-Asam, itu ulama dari tanah Khurasan. Kenapa dia disebut Hatim al-Asam? Al-Asam itu artinya budak. Jadi Hatim ini karena dia itu suatu hari kedatangan perempuan. Perempuan ini mau beli entah apa di situ. Rupanya perempuan ini keluar angin. Keluar angin itu kentut itu loh. Karena kayak gitu perempuan ini malu kali. Karena kentutnya nggak disengaja. Udah ditahan tapi karena kentutnya ditahan kayak mana sih? Tit gitu. Malu perempuan ini, sama Hatim pura-pura nggak tahu. Mungkin pas nanya perempuannya, "Wah, rumahnya orang di situ yang apa ini di mana ya?" Sambil keluar angin. Tit. Malu dia, salah tingkah. Sama Hatim al-Asam pura-pura nggak tahu. "Hah? Apa kau bilang?" Nah, gitu kira-kira. Supaya perempuannya tidak malu. Karena pura-pura kayak gitu, pura-pura budak, dia terus dibilang al-Asam, Hatim orang yang budak. Karena dia bukan cuma 1 hari 2 hari, setelah itu dia pura-pura budak terus. Demi menjaga harga diri perempuan. Ya kalau aku yang kayak gitu, ada perempuan depan saya kentut, tit, hancur kali, bawa kali kau makan apa? Kau jengkol ya, jengkol. Ini Hatim al-Asam, ulama besar. Begitu dengar kayak gitu, jangan sampai orang ini malu. Cemana caranya? Pura-pura budak. Wes ngono, setiap ditanya orang, dia pura-pura, kuatkan suaramu. Orang-orang sudah, karena dipajak tempatnya, wah, Hatim udah budak ini. Nah, itu ulama itu begitu, demi menjaga harga diri perempuan. Nah, sekarang itu harga diri dimain-mainkan tuh udah banyak sekali. Kalau orang dulu betul-betul dijaga kali. Apa kata Hatim al-Asam? Ma min sobahin illa wa yaqulu asyaitani li. Ini ngomong karo setan. Tidaklah hari berganti kecuali setan tuh ngomong sama saya. Setiap pagi setan tuh ngomong sama saya. Kata Hatim al-Asam. Ngomongnya cuman, "Ma ta'kul?" Apa yang kamu makan? "Wa ma labisa yalbasu." "Wa ma talbas?" Apa yang kamu pakai? "Wa aina taskun?" Di mana kamu tinggal? Ya Hatim al-Asam ditanya kayak gitu sama setan tiap hari. Hatim, kau makan apa? Kau pakai pakaian apa? Terus kau tinggal di mana? Apa jawabannya? Fa aqulu lahu, aku jawab kepada setan itu, aqulu al-maut, aku makan mati.
Artinya apa? Adzuku mararatal maut. Aku mengicipi pahitnya kematian. Setan yang nanya, jawabannya enggak ono. Kau makan apa? Maut. Wa albasul kufna, wa albasu al kafna. Aku pakai kain kafan. Wa askunu al qabro. Terus aku tinggal di tanah kubur. Fayahrobu. Karena kayak gitu, fayahrobu, maka setannya kabur. Dijawab kayak gitu sama Hatim al-Asam. Biar nampak kalau Hatim ini tidak lupa dengan kematian. Siapa yang tidak ternasihati kalau sudah dibilang tentang kematian? Kafa bil mauti wa'ido. Cukup mati sebagai penasihat. Kalau sudah dibilang tentang mati kok masih cengangaan, nggak ingat, itu sudah mati hatinya. Setan ini nanya, kowe mangan apa? Maut. Nah terus yang mbok gawe iku apa? Bajumu apa? Bajuku apa? Kain kafan. Nanti kau tinggal di mana? Di tanah kubur. Mire langsung kluyur setan. Wal maqala rabi'al isrun. Wis kabanyakan nih nasihatin. Janjiannya setengah jam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dulil maksiati, barang siapa keluar dari kehinaan maksiat, ila izzi taati, menuju kemuliaan taat, agnahu Allah ta'ala min ghairi mal, Allah akan muliakan dengan 3 sifat. Ya. Orang yang keluar dari maksiat dan ingin merubah dirinya akan selalu taat kepada Allah. Artinya kalau orang sekarang apa? Hijrah. Aku bersumpah, berjanji kepadamu ya Allah, tidak akan berbuat maksiat lagi. Dan gunakan sisa waktuku ini untuk mengabdi, untuk menyembah kepadamu. Akan ku hibahkan, akan ku berikan semua jiwa ragaku ini untuk agamamu. Itu kalau sudah begitu, Allah akan memberikan tiga kemuliaan. Apa itu? Yang pertama. Ini kalau orang sudah hijrah tapi serius kayaknya. Yang pertama, aghnahullah ta'ala min ghairi malin. Allah akan membuat dia kaya walaupun tak punya harta. Allah akan membuat dia kaya walaupun tak punya harta. Aghnahullah, ghani, ghina, sifat ghina itu artinya dia tidak butuh pada siapapun. Sifat kaya di sini maksudnya tidak sedikit-sedikit membutuhkan bantuan. Artinya seakan-akan dia tidak butuh pada siapapun kecuali Allah. Aghnahullah ta'ala min ghairi malin, walaupun tidak punya harta tapi nampak kaya. Sugih tanpa bondo. Apa? Bahasa Jawane sugih tanpa bondo. Kaya tanpa harta. Tapi apa yang membuat dia kaya? Bisukuni qalbi, dengan tenangnya hati. Tenang ya. Kok mergo duwe utang tapi tenang. Nah, ini repot nih. Maksudnya tenangnya hatiku, orang kalau pengen apapun dia bisa menahan. Sibuk tetangganya beli ini beli itu, dia tetap tenang. Kayak manapun perubahan dunia ini tetap tenang, nggak terpengaruh. Ini maksudnya sugih tanpa bono, tidak mudah terpengaruh, terdikte dengan situasi yang ada. Orang-orang itu kan kalau misalkan melihat tetangganya punya kereta, itu sibuk. Apa meneh wong wedok, "Bang, belilah kereta. Kau tahu kan gajiku nggak ada, Dek." Ya cari cara lah, Mas. Bang, gimana caranya supaya bisa beli kereta? Utang-utang pun jadilah yang paling. Ada kayak gini, kawan-kawan itu kayak gini.
Kalau di kawan saya itu mobil, satu beli mobil, kemudian ustadz-ustadz yang lain beli mobil semua. Ini ada apa? Saya mikir kayak gitu. Kenapa kayak gini? Apa ini sudah zamannya? Mungkin orang nggak mikir kayak gitu, tapi aku mikir. Karena rata-rata hampir gak punya duit pun dipala-pali utang. Oh, itu sudah ngeri itu. Ini tadi, kalau orang sugih tanpa bondo itu mau beli mobil situlah yang penting tenang hatiku. Ada orang yang tenang. Orang-orang yang sering ikut jamaah tabligh ada di kawan-kawan di situ itu. Ustadz Ibrahim namanya. Ada Ustadz Solihan. Itu walaupun kawan-kawannya sibuk kayak manapun, beliau tetap santai aja, hidupnya kayak biasa. Ini baru yang orang kaya, aku bilang gitu. Yang lain-lain itu walaupun dia nampaknya itu kaya, tapi hakikatnya dia miskin karena mudah terpengaruh. Orang kaya kayak ini, ustadz ini, beliau itu santai aja, orang sibuk kayak manapun, mau beli mobil, beli kereta, dia tetap keretanya jelek, tenang hatinya ya. Allah kasih apa? Sukunul qalbi, tenangnya hati. Wa ayatahu qawahu min ghairi jundin, Allah akan kuatkan dia tanpa adanya jundi itu apa? Prajurit, massa. Walaupun dia nggak punya massa, dia tetap kuat, berani. Wah, iki abot nek saiki kayak ngene. Kuat tanpa massa, kuat tanpa prajurit, tanpa pembela. Ay asakir yu'inunahu bal biquwatillah, tapi kuat dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'azza ay golabahu ala atwi, Allah menangkan dari musuh-musuhnya min ghairi asyiratin. Walaupun dia sendirian, tapi Allah menangkan dari musuh-musuh. Nabi Musa bisa mengalahkan siapa? Fir'aun. Logikanya ya tidak mungkin. Prajuritnya kalah persenjataan. Ibrahim bisa mengalahkan Namrud. Secara logika tidak mungkin. Ibrahim dewean, Namrud raja yang menguasai dunia, bukan cuman Babylon, dunia. Namrud menguasai dunia. Pernah saya sampaikan arba'atun tamlikul ard. 4 orang yang pernah merajai dunia. Kafironi wa mu'minani. Ada 2 orang kafir dan 2 orang muslim. 2 orang yang mukmin, Sulaiman. Salah kuat pula gue. Sulaiman, Zulkarnain. Ingat ini adik ya. Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Yang kafir Namrud wa Bukhtanasor. Ya. Wasayamlikuha min ahli baiti. Nanti di akhir zaman akan dikuasai oleh ahli baitku, dari keturunanku, kata Nabi, yaitu adalah Imam Mahdi. Ibrahim bisa mengalahkan Namrud padahal tak punya tentara. Dewean sing musuhe raja dunia. Kenapa? Karena bersama Allah. Ibrahim itu dibakar, mau ditulungi Jibril alaihissalam, gak mau. Ditulungi, yang nolong itu bukan orang loh, malaikat Jibril. Terus menyodorkan bantuan. Wahai Ibrahim, bukan dibakar, cemana butuh bantuan, amalaka fala. Kalau bantuanmu saya enggak, tapi kalau bantuan Allah saya butuh. Tengok itu, dibakar, posisi sudah dibakar, bukan orang lagi enak-enakan, posisi dibakar, datang bantuan masih ditolak, tapi tetap nunggu bantuan dari Allah. Itu Nabi Ibrahim.
Makanya Allah menangkan melawan Namrud. Wa a'azzahu ay ghalaba an ala atwi min ghairi asyiratin. Titik. Itu adalah nasihat-nasihat untuk malam ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Semoga bisa kita gunakan untuk pedoman sehari-hari. Ono apa? Wis sak jam. Lanjut. Apa nih? Salah dhewe. Tak waktune mulai. Ya, untuk mengakhiri pertemuan malam ini supaya kita semua mendapat barokah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadarihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an mubaraka waj'al iftiraqana ba'da hadha iftiraqan masuman marhuma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil Qur'an waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi waj'alna wa iyyahum min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.